Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Vera Sri Handayani dengan nomor pokok mahasiswa 2003 0107 2051. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai Good Corporate Government. Adapun materi-materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, diantaranya ada teori keberagaman dewan, teori Uwe Ehlon, yaitu yang dari Hamburg dan Mason pada tahun 1984, terus teori research dividend, teori psikologi sosial, teori agensi, dan teori ketergantungan sumber dewan, serta bagaimana keterkaitan mengenai peran dan tanggung jawab dewan. Apa yang dimaksud dengan teori keberagaman dewan? Mungkin kita akan berangkat dari teori keberagaman dewan itu sendiri merupakan konsep yang menyatakan bahwa dewan direksi yang terdiri dari anggota dengan latar belakang, pengalaman, dan perspektif yang beragam dapat meningkatkan kinerja dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Keberagaman ini mencakup aspek seperti gender, usia, etnis, pengalaman profesional, dan keterampilan. Lantas, bagaimana keterkaitan antara teori keberagaman dewan dengan peran dan tanggung jawab dewan? 1. Jika kita lihat dari prinsip tata kelola yang baik, keberagaman dewan mendukung prinsip tata kelola yang baik atau good corporate government, seperti transportasi, akuntabilitas, dan kewajaran. Dewan yang beragam lebih mungkin mempertimbangkan berbagai sudut pandang, sehingga mengurangi resiko keputusan yang berpihak atau tidak adil. Kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dewan yang beragam cenderung menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana dan komprehensif karena mereka mampu melihat masalah dari berbagai perspektif. Yang ketiga, tanggung jawab fidusia. Tanggung jawab utama dewan ialah memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan manfaat maksimal bagi para pemangku kepentingan. Dengan dewan yang beragam, kemungkinan untuk memenuhi tanggung jawab ini meningkat karena mereka lebih mampu memahami kebutuhan dan keinginan berbagai kelompok pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, respon terhadap perubahan pasar. Dewan yang beragam dapat lebih responsif terhadap perubahan dinamika pasar dan tren global karena mereka memiliki pandangan yang lebih luas dan adaptif terhadap lingkungan eksternal. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa dewan yang beragam tidak hanya memperkaya diskusi di tingkat manajemen, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan lebih tanggap dan bertanggung jawab terhadap tantangan juga peluang yang ada di lingkungan bisnis yang kompleks. Selanjutnya, ada teori Uwe Ehlon dari Hamburg dan Mason pada tahun 1984. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Hamburg dan Mason pada tahun 1984 yang menyatakan bahwa karakteristik pribadi manajer puncak seperti CEO dan anggota dewan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan strategis dan kinerja organisasi. Selain itu, menurut teori ini, latar belakang, nilai-nilai, dan pengalaman manajerial dari para pemimpin ini membentuk cara mereka untuk memahami bagaimana situasi bisnis dan bagaimana cara mengambil keputusan yang pada akhirnya nanti akan mempengaruhi arah strategi dari perusahaan. Lantas, bagaimana keterkaitan antara teori ini dengan peran dan tanggung jawab dewan? Jika kita lihat, ada beberapa aspek, di antaranya ada pengambilan keputusan strategis. Pada teori Uwe Ehlon ini, dia menekankan bahwa anggota dewan dengan beragam latar belakang dan pengalaman dapat membawa perspektif yang berbeda dalam mengambil keputusan strategis. Ini
jelas berkaitan langsung dengan tanggung jawab dewan untuk menetapkan visi dan arah perusahaan. Yang kedua, pengawasan dan akuntabilitas. Menurut teori ini, karakteristik personal dari anggota dewan ini mempengaruhi cara mereka mengawasi manajemen dan bagaimana mereka bertanggung jawab kepada pemegang saham. Dewan yang memiliki pemahaman yang mendalam dan beragam cenderung lebih efektif dalam memastikan manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan. Yang ketiga ada prinsip keberagaman dan inklusivitas. Dalam konteks tata kelola perusahaan, teori ini justru mendukung pentingnya keberagaman dalam dewan direksi, di mana dewan yang terdiri dari individu dengan berbagai latar belakang justru lebih mampu mengantisipasi tantangan yang kompleks dan merespon secara inovatif. Hal ini sejalan dengan prinsip dari tata kelola yang inklusif dan responsif. Terakhir yaitu tanggung jawab fidusia. Tanggung jawab fidusia dewan yang mencakup kewajiban untuk bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham dapat dipengaruhi oleh perspektif dan nilai-nilai pribadi dari anggota dewan. Pada teori Upper Echelon ini menunjukkan bahwa keberagaman dalam pemikiran dan pengalaman di kalangan dewan meningkatkan kemampuan mereka untuk memenuhi tanggung jawab secara efektif. Oleh karena itu, teori ini justru menyoroti bagaimana pentingnya memperhatikan karakteristik individu dalam komposisi dewan untuk mendukung tata kelola yang efektif dan keputusan strategis yang berdampak positif bagi organisasi. Selanjutnya, ada teori resource dependent. Teori ini dikenal juga dengan teori ketergantungan sumber daya. Teori yang dikembangkan oleh Freever dan Salacik pada tahun 1978 menyatakan bahwa organisasi tidak dapat beroperasi secara independen dan sepenuhnya otonom karena mereka bergantung pada sumber daya eksternal yang diperlukan untuk bertahan dan berkembang. Sumber daya ini bisa berupa modal, informasi, teknologi, atau akses ke pasar. Karena itu, hubungan antara organisasi dan lingkungan sangat penting, dan organisasi harus mengelola ketergantungan ini untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian. Lantas, bagaimana keterkaitan antara teori ini dengan peran dan tanggung jawab dewan? Ada 5 aspek jika kita lihat. Pertama, mulai dari pengelolaan hubungan eksternal yang menekankan bahwa peran direksi dalam mengelola hubungan dengan pihak eksternal, contohnya seperti pemasok, pelanggan, pemerintah, dan pemegang saham, ini diperhatikan. Dewan yang efektif harus memiliki anggota yang dapat membuka akses ke sumber daya penting ini, di mana dia dapat memperkuat posisi organisasi dalam lingkungannya. Yang kedua, bisa dilihat dari keberagaman dan jaringan. Dalam konteks tata kelola perusahaan, dewan yang terdiri dari individu dengan jaringan yang luas dan beragam dapat lebih baik mengamankan sumber daya penting dari lingkungan eksternal. Ini terkait dengan prinsip keberagaman dalam dewan, di mana berbagai latar belakang organisasi ini dari anggota dewan dapat memperluas akses ke sumber daya yang beragam. Yang ketiga, kita bisa lihat dari pengambilan keputusan yang strategis. Dewan ini memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan strategis yang mempertimbangkan kebutuhan organisasi untuk sumber daya eksternal. Jika kita lihat dari teori ini, Dewan harus memastikan bahwa strategi perusahaan mencakup pendekatan yang efektif untuk memperoleh dan mempertahankan akses ke sumber daya kritis. Yang keempat, kita bisa lihat dari bagaimana cara mengurangi ketergantungan.
Salah satu tanggung jawab utama dari dewan ialah memastikan bahwa organisasi tidak terlalu bergantung pada sumber daya atau satu hubungan eksternal dengan berfokus pada diversifikasi sumber daya, dewan dapat mengurangi resiko yang dihadapi. Yang terakhir, bisa dilihat dari tanggung jawab fidusia. Dalam kerangka teori ini, tanggung jawab fidusia dewan mencakup perlindungan terhadap ketergantungan yang berlebihan pada sumber daya eksternal tertentu yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup perusahaan. Dewan harus memastikan bahwa perusahaan memiliki akses yang cukup luas dan teridentifikasi terhadap sumber daya untuk mempertahankan otonomi dan keberlanjutan. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa teori research dependent ini memberikan pandangan penting tentang bagaimana dewan direksi harus mengelola hubungan eksternal dan sumber daya untuk keberlanjutan dan kinerja dari organisasi. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan teori psikologi sosial. Teori ini adalah bidang yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu yang dipengaruhi oleh keberadaan orang lain dan interaksi sosialnya. Teori ini mencakup berbagai konsep seperti persepsi sosial, pengaruh sosial, dinamika, kelompok, dan peran sosial. Dalam konteks organisasi, psikologi sosial membantu memahami bagaimana anggota dewan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, bagaimana keputusan dibuat dalam suatu kelompok, dan bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi dinamika dan kinerja dewan. Lantas bagaimana hubungan antara teori ini dengan peran dan tanggung jawab dewan? Kita bisa lihat dari 5 aspek. 1. Dinamika kelompok. Teori psikologi sosial menekankan pentingnya dinamika kelompok dalam pengambilan keputusan dewan, di mana dewan direksi ini merupakan kelompok yang berinteraksi secara intensif dan pemahaman tentang dinamika ini penting untuk mencegah masalah seperti di mana kelompok membuat keputusan yang buruk karena tekanan untuk mencapai konsensus atau biasa kita sebut dengan groupthink. Yang kedua, bisa kita lihat dari kepemimpinan dan pengaruh sosial. Dewan terdiri dari individu dengan berbagai tingkat kekuasaan dan pengaruh. Prinsip kepemimpinan yang efektif dalam dewan dapat dipandu oleh pemahaman tentang bagaimana pengaruh sosial bekerja dalam kelompok, memastikan bahwa tidak ada anggota yang mendominasi secara berlebihan dan semua suara didengar. Yang ketiga, kita bisa lihat dari keputusan yang beretika. Psikologi sosial berkaitan dengan bagaimana dewan mempertimbangkan aspek etika dalam pengambilan keputusan. Pengaruh sosial dan norma kelompok dapat mempengaruhi keputusan dewan, sehingga penting bagi dewan untuk menjaga integritas dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Keempat, kita bisa lihat dari keberagaman dan inklusi, yang mengajarkan bahwa keberagaman dalam kelompok, termasuk dewan, dapat meningkatkan kinerja melalui peningkatan kreativitas dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kelima, tanggung jawab fidusia, di mana pemahaman tentang psikologi sosial dapat membantu dewan dalam melaksanakan tanggung jawab fidusia mereka dengan efektif, karena mereka lebih memahami bagaimana keputusan mereka dipengaruhi oleh kelompok, dinamika, dan bagaimana mereka dapat bekerja untuk memastikan bahwa keputusan tersebut dibuat demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham. Dengan demikian, prinsip-prinsip dari psikologi sosial dapat disimpulkan bahwa dewan dapat lebih baik dalam mengelola interaksi antar anggota dan menghindari bias kelompok dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan teori agensi,
yaitu konsep dalam tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer atau eksekutif dalam sebuah organisasi. Di mana menurut teori ini terdapat potensi konflik kepentingan karena manajer yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan mungkin tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik atau pemegang saham. Teori ini muncul untuk menganalisis dan menyarankan mekanisme yang dapat mengurangi konflik dan memastikan bahwa manajer bertindak tidak demi kepentingan para pemegang saham saja. Kita bisa lihat dari beberapa aspek, salah satu tanggung jawab utama Dewan Direksi adalah mengawasi kinerja manajemen untuk memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Selanjutnya, untuk mengurangi konflik agensi, Dewan seringkali menggunakan struktur insentif seperti saham, bonus, opsi saham, dan lain sebagainya. Teori agensi ini mendorong prinsip transparan dalam tata kelola perusahaannya, di mana jika terjadi konflik agensi dapat meningkatkan risiko bagi perusahaan, terutama jika manajer mengambil keputusan yang menguntungkan diri mereka sendiri, tetapi justru malah merugikan perusahaan. Yang terakhir, bagaimana akuntabilitas itu terjadi? Dewan direksi harus bertanggung jawab kepada pemegang saham untuk memastikan bahwa manajemen bertindak dengan etikat baik dan dalam kepentingan terbaik untuk perusahaan. Jadi dapat disimpulkan dari teori agensi ini, dia berfungsi sebagai dasar bagi banyak praktik tata kelola perusahaan modern dan menyoroti pentingnya peran dewan direksi dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan manajemen dan pemegang saham untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya ada apa? Kita akan lanjut pada teori ketergantungan sumber daya. Dalam teori ketergantungan sumber daya ini berasal dari studi manajemen dan organisasi yang menyatakan bahwa organisasi harus memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dari lingkungan eksternal mereka. Karena organisasi tidak memiliki sumber daya yang diperlukan secara internal, mereka menjadi tergantung pada sumber daya yang ada di luar mereka, seperti bahan baku, keahlian teknologi, atau informasi. Teori ini menyatakan bahwa organisasi bergantung pada sumber daya eksternal yang penting untuk bertahan hidup. Dewan direksi berperan dalam mengelola ketergantungan ini dengan mengawasi, mengendalikan, dan mengembangkan strategi untuk memastikan akses yang berkelanjutan terhadap sumber daya tersebut. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengurangi resiko ketergantungan, memanfaatkan jaringan untuk mendapatkan sumber daya, dan membuat keputusan strategis yang memperkuat posisi organisasi dalam memperoleh dan mengendalikan sumber daya yang dibutuhkan. Sekian untuk materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.